Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, masyarul muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak Allah Subhanahu wa taala mencurahkan segala karunia dari banyak kepada kita yang tidak pernah terputus. Maka untuk itu, ya, semoga kita termasuk di antara hamba-hamba yang bisa menyadari betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan itu semuanya kita bisa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara syukur kita, ya, kita meyakini bahwa semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita ucapkan dengan lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dan dengan perbuatan kita gunakan semua nikmat itu untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai syukur kita kepada Allah, maka pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui majelis ilmu, majelis yang Allah banggakan di hadapan para malaikatnya. Dan terlebih lagi kita mempelajari di sini adalah sebuah ilmu yang tentunya sangat penting bagi kita dalam rangka kaitannya kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita harus menggunakan bahasa yang Allah pilih untuk menjadi bahasa komunikasi dengan kita. Bahasa apa itu? Yaitu bahasa Arab. Allah memilih bahasa ini di dalam surat-suratnya kepada kita, yaitu di dalam Al-Quran. Juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar menggunakan bahasa ini tatkala kita bermunajat atau mendekatkan diri kepadanya, seperti dalam sholat kita. Maka untuk itu, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membuka hati kita, menata niat kita, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan tentang apa yang akan kita pelajari dari ilmu bahasa Arab ini. Baiklah para pemirsa, kita lanjutkan pelajaran kita masih dari kitab Durusul Al-Arabiyah li ghairi Nabiha karya Dr. Fi Abdurrahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai sampai kepada latihan yang keempat dari pelajaran ke-6 kitab jilid yang kedua. Dan insyaallah kesempatan kali ini kita lanjutkan kepada latihan yang kelima. Nah, silahkan dibuka bukunya halaman 40 Bagi yang belum punya buku bisa di-download di link yang ada di deskripsi. Nah, latihan kelima di sana perintah dari mu'alif adalah idbid ad-dhamira bisyakli fi kullin minal af'alil waridah fil jumalil atiyah. Idbid, tentukan harokatnya. Ad-dhamir, kata ganti bisyakal, dengan memberi harokat dengan memberi secara tertulis harokatnya, fi kullin minal af'al, pada masing-masing dari kata af'al dari fa'il, jadi fa'il jamak dari fa'il al-waridah yang ada fil jumal atiyah pada kalimat berikut ini. Nah, di sini di latihan kelima ini kita melihat di sini ada empat kalimat dan masing-masing itu ada yang diberi garis bawah. Nah, di dalam garis bawah tersebut itu ada fi'il madhi dengan fa'ilnya yang berupa dhamir atau kata ganti. Nah, tugas kita sekarang yaitu memberi harokat dari masing-masing dhamir tersebut. Nah, tafadhol, kalau sudah jelas silahkan dikerjakan terlebih dahulu Ini latihan yang ke-5 ini. Silahkan dikerjakan sambil mengerjakan berarti silahkan di pause dulu videonya. Nah, baik, kalau sudah sekarang coba kita bahas dan kita cocokkan jawabannya Taib. Yang pertama soal yang pertama. Ana di sini ada dhahabanya sama semua itu dhahaba, tinggal taknya itu apa harokatnya. Ana kita anggap dulu titik ilal matori, saya pergi ke bandara. Nah, di situ ada kata kuncinya ana, saya. Maka domir untuk kata ana ketika disambungkan dengan fi'il madhi dia adalah apa? Yaitu fa'ilnya menjadi darabtu dia dibaca tu. Jadi ana zahab di sini zahab. Berarti ana zahabtu Ana zahabtu ilal matori. Saya berangkat ke bandara.
Nah, yang kedua, adzaha apa itu ilal mal'abi ya Yusuf wahai Yusuf. Nah, di sini ada kata kuncinya ya Yusuf wahai Yusuf. Nah, berarti di sini ada wahai Yusuf ini adalah orang kedua. Orang kedua laki-laki atau perempuan? Dia laki-laki, ya laki-laki. Maka di situ kemudian berarti domirnya apa? Anta. Nah, anta ketika digabungkan dengan fi'il madi maka dia menjadi apa? Yaitu domirnya ta ya. Berarti bacanya benar bagaimana? Adzahabta ya. Adzahabta ilal mal'abi ya Yusufa. Apakah kamu telah pergi ke tempat bermain wahai Yusuf? Nah, baik, yang ketiga, ukhti ya dokter ilal mustasfa. Saudariku titik ya ke rumah sakit. Berarti telah pergi. Nah, karena di sini ada ukhti kata kuncinya berarti saudariku. Nah, saudariku di sini berarti dia sebagai apa? Orang kedua, orang ketiga atau orang pertama? Iya, dia orang ketiga ya, orang ketiga. Laki-laki atau perempuan? Yaitu dia perempuan. Tunggal ya, tunggal. Berarti dia anti ya, domir adalah anti. Nah, ketika domirnya anti maka ketika digabungkan afan. Bukan anti ya. Ukhti itu orang ketiga ya, orang ketiga. Terus dia perempuan. Tunggal. Berarti dia apa? Hiya ya, bukan anti. Kalau anti itu orang kedua, dia orang ketiga maka dia hiya domirnya. Nah, ketika domirnya hiya ya, maka apa namanya? Fiilnya di sini bergabung dengan taknya, tak fa'ilnya menjadi apa? Yaitu menjadi zahabat ya, zahabat. Ini pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan ya. Jadi ukhti zahabat ilal mustasfa. Jadi taknya di sini disukunkan karena dia sebagai apa namanya? Domirnya hiya ya. Baik, nah sekarang yang keempat. Yang keempat, nah, kalimatnya tidak ya, ilal maktabi ya Fatimatu. Nah, di sini kita mendapatkan kata kunci yaitu ya Fatimatu. Wahai Fatimah. Nah, ada wahai, ada sapaan seperti ini seruan, maka ini menjadi orang kedua. Orang kedua yang disapa Fatimah, perempuan. Berapa banyak? Yaitu satu. Berarti perempuan orang kedua perempuan satu. Maka dia anti ya, domirnya adalah anti. Nah, kalau digabungkan dengan fi'il madi maka dia menjadi adzahabti ya, adzahabti ilal maktabati ya Fatimatu wahai Fatimah. Nah, baik, jelas ya insyaallah para pemirsa. Untuk latihan yang kelima ini jawabannya yang pertama tadi apa? Zahabtu, yang kedua yaitu zahabta, yang ketiga tadi zahabat, yang keempat adalah zahabti. Nah, baik, nah sekarang kita coba lanjutkan kepada latihan yang keenam. Di sana perintah dari mu'alif adalah ta'ammal ma'yali, renungkan yang berikut ini. Di sini ada hurufnya zal, ha, ba, dan ta. 4 huruf tersusun dalam 4 huruf nih, zal, ha, ba, ta. Nah, dari susunan 4 huruf ini ternyata dia bisa dibaca dengan 4 macam bacaan. Seperti itu. Zahabat, zahabata, zahabati, dan zahabatu. Nah, pertanyaannya kapan kita membaca dengan zahabat? Kapan kita membaca dengan zahabta? Ya, kapan kita membaca dengan zahabti? Dan kapan kita membaca dengan zahabtu? Nah, kalau kita merujuk kepada apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu ya, yang mana kita sudah jelaskan di sana tentang domir-domir di dalam bahasa Arab itu ya, terkait dengan misalkan seperti di pelajaran keempat yang lalu, pelajaran keempat. Nah, ya di sana kita sudah menjelaskan tentang apa namanya pembentukan domir ini ketika digabungkan dengan fi'il madi. Ya. Mulai dari huwa huma hum ya, hiya huma hunna dan seterusnya sampai ana nahnu itu sudah kita jelaskan. Jadi mulai dari fa'ala fa'alu ya, fa'alat fa'alata fa'alna dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di sini zahabat
Zahabta, zahabti, dan zahabtu, maka kita kemarin masih ingat ya, zahabat itu dengan apa namanya, wazan fa'alat. Nah, fa'alat itu kalau kita lihat di yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, itu tentang domirnya adalah hiya. Ya, hiya itu berarti dia orang ketiga, perempuan tunggal. Nah, kalau kita mendapati seperti itu, orang ketiga, perempuan tunggal, nah, maka di sana apa namanya, fiil yang disambungkan dengan fa'ilnya yang disambungkan dengan fiil madhi ya, dalam bersambung seperti dhamir mutasil seperti ini, maka dia menjadi tak sukun, zahabat. Nah, adapun kalau zahabata ya, maka kita mendapati di sini dia dhamirnya adalah untuk anta. Ya, anta itu berarti orang kedua laki-laki tunggal ya, orang kedua laki-laki tunggal. Nah, ya, sehingga di sini wazannya fa'alta. Adapun kalau dhahabti ya, dhahabti ya, di sana kita mendapati untuk dhamir apa? Itu dhamir anti ya. Anti itu orang kedua ya, perempuan tunggal, orang kedua perempuan tunggal. Atau ya, maka kalau seperti itu ya, wazannya adalah fa'alti, sehingga di sini kita mendapatkan dhahabti. Adapun dhahabtu ya, kita tahu bahasanya di situ adalah untuk dhamirnya ana, atau orang pertama tunggal. Orang pertama tunggal, maka dhamirnya atau kata gantinya ketika disambungkan dengan fi'il madhi, maka dia menjadi dhahabtu. Nah, itulah bedanya para pemirsa sekalian di Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali kita memahami ini ya. Supaya apa? Supaya kita meskipun tanpa harokat ya, tanpa harokat seperti di latihan yang kelima itu, tanpa harokat. Nah, di sana kita sudah bisa membaca ya. Meskipun itu gundul seperti itu, kita bisa membaca. Ya, dari mana kita tahu ini tentang harokatnya ini, apakah sukun, fathah, kasroh, atau dhammah? Nah, di tak yang terakhirnya itu, ini apakah sukun ya, apa namanya, fathah, kasroh, atau dhammah ya? Bagaimana tahunya? Tahunya dengan konteks kalimatnya. Ya, misalkan di kalimat pertama kita mendapatkan di sana ada kata kuncinya itu siapa? Ana. Ya, berarti ana orang pertama. Ya, orang pertama tunggal, maka di sana menjadi dhahabtu. Ya, dibaca tu kan gitu. Kalau orang yang kedua tadi sudah kita jelaskan, di sana ada kata ya Yusuf. Nah, ya Yusuf ini berarti sapaan, berarti sapa, kita menyapa orang kedua. Dan kita lihat di situ Yusuf laki-laki dan dia sendirian, maka atau tunggal, maka dia menjadi anta. Nah, gitu. Melihatnya seperti itu. Sehingga kita baca dhahabta. Adapun yang ketiga dengan ukhti, berarti saudariku, kita menceritakan orang lain. Orang lain ya berarti dia orang ketiga. Nah, orang ketiga kita lihat dia laki-laki atau perempuan, dia perempuan. Terus satu, dua, atau banyak? Yaitu dia adalah satu. Ya, orang ketiga perempuan tunggal, maka dominnya adalah hiya. Nah, ketika hiya, maka dia apa, dengan taknya disukunkan, jadi zahabat gitu. Nah, kalau kalimat yang keempat tadi kita sudah jelaskan, yaitu kata kuncinya ada di ya Fatimatu, wahai Fatimah. Berarti itu ada sapaan berarti untuk orang kedua. Orang kedua di sini kita lihat perempuan ya, dan tunggal. Maka kata gantinya di sini adalah untuk orang kedua, perempuan tunggal adalah anti ya, anti. Maka di sini untuk dhamir yang bergabung dengan fi'il madhinya dibaca dhahabti. Nah, mudah-mudahan jelas ya. Ini yang bisa kita pelajari tentang apa namanya, fa'il ya, fa'il yang tergabung dengan fi'il madhinya. Baik, sudah jelas, kita sambung kepada latihan yang ketujuh. Di latihan yang ketujuh, di sana juga ada perintah dari mu'allif, ta'ammal al-mithalaini al-atiyani ya, renungkan dua contoh berikut ini. Contoh yang pertama, afahimta ad-darsa ya Aliyu. Apakah kamu telah faham pelajaran wahai Ali? Ali pun menjawab, na'am fahimtuhu. Iya, saya telah memahaminya. Ataukah la ma fahimtuhu. Tidak, aku belum memahaminya. Ya, coba contoh yang kedua, ama fahimta ad-darsa ya Aliyu. Ya, tidakkah kamu faham pelajaran wahai Ali? Ali pun menjawab, bala,
fahimtuhu, tentu aku telah memahaminya. Kalau jawab na'am, iya, ma fahimtuhu, aku belum memahaminya. Nah, coba sekarang para pemirsa lihat di situ. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Apa bedanya dua contoh tersebut? Ya, pertama kita mendapatkan perbedaannya ya kata tanyanya. Kata tanya yang pertama itu a saja. Kata tanya kedua ama, ya, ama. Sehingga untuk kata tanya yang pertama itu yang a itu kata tanya positif, ya. Apakah kamu sudah paham? Jadi kita bertanya dengan pertanyaan yang positif. Adapun kalau ama itu pertanyaan negatif. Ya, apakah tidak ataukah tidakkah gitu namanya. Tidakkah kamu paham pelajaran wahai Ali? Nah, jadi pertanyaan seperti itu, pertanyaan positif dengan pertanyaan negatif. Maksudnya positif itu yang tidak ada kata nafinya, ya, tidak ada kata penolakannya. Adapun negatif itu yang ada penolakannya, tidakkah, kan berarti meniadakan. Nah, itu negatif gitu. Jadi kalau afahim tak, apakah kamu telah paham? Nah, berarti itu kan tidak ada yang ditiadakan, makanya di kan positif ya. Afahim tak, apakah kamu sudah paham? Ama fahim tak, tidakkah kamu paham? Nah, itu bedanya. Ya. Nah, untuk jawabannya tentunya beda. Kalau jawab pertanyaan positif yang A saja, maka jawabannya na'am atau la. Kalau na'am itu membenarkan pertanyaannya, kalau la itu menolak pertanyaannya atau istilahnya tidak membenarkan dari pertanyaan. Sehingga kalau dijawab dengan na'am, ya na'am fahimtuhu, ya aku telah memahaminya, berarti sesuai dengan pertanyaannya. Adapun kalau la tidak ma fahimtuhu, aku tidak memahaminya. Ini kebalikan dari pertanyaannya. Kalau pertanyaan kan apakah kamu sudah paham, maka jawabannya la ma fahimtuhu, tidak, aku belum paham. Nah, itu. Nah, adapun kalau pertanyaan negatif seperti yang kedua itu, ketika jawabannya itu adalah positif, ya lawan dari pertanyaannya, ya maka jawabannya bukan dengan na'am, akan tapi dengan bala, tentu, ya. Ama fahimta, adar saya alimu, tidakkah kamu paham pelajaran wahai Ali? Yang dijawab tentu di sana dengan bala, tentu. Maksudnya adalah fahim tuhu, tentu aku sudah paham, sudah memahaminya. Jadi tentu aku sudah memahaminya. Akan tapi kalau kita membenarkan pertanyaan bahwasan jawabannya juga negatif, kita juga belum paham, ya maka dijawab dengan na'am ma fahim tuhu. Jadi ama fahim tadar saya aliyu, ya tidakkah kamu paham pelajaran wahai? Na'am ma fahim tuhu, iya aku belum memahaminya, aku tidak memahaminya. Nah, di sini jelas ya insya Allah para pemirsa. Jadi untuk jawaban na'am harus kita bisa menempatkan di mana jawaban tersebut kita gunakan. Kalau untuk pertanyaan positif, berarti jawaban na'am itu adalah yang sesuai dengan pertanyaan, jawabannya juga positif. Tapi ketika pertanyaan negatif dan kita ingin menjawab dengan positif, maka jangan gunakan na'am, tapi gunakanlah bala. Karena kalau kita gunakan na'am, berarti maknanya bahwasanya kita menjawab dengan negatif, yaitu sama-sama membenarkan dari pertanyaan tersebut. Tidakkah kamu paham pelajaran wahai Ali? Iya, aku tidak paham. Jadi na'amnya itu iya, tidak paham, bukan iya aku paham. Oh, tidak gitu, tapi tentu aku sudah paham, yaitu dengan bala kalau kita menjawabnya dengan positif. Baiklah para pemirsa, ya ini sudah sering kita ulang ya penjelasan dari sini. Mudah-mudahan ini semakin menegaskan bagaimana kita bisa membedakan atau menempatkan penggunaan jawabannya, na'am dan bala. Kapan kita menggunakan ini dan kapan kita menggunakan itu. Baik, alhamdulillah kalau demikian berarti kita sudah selesai sekarang sampai latihan yang ketujuh ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini semakin menambah pemahaman kita terhadap ilmu bahasa Arab, yang tentunya dengan itu kita semakin berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar semakin banyak dibukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita semuanya, yang mana sumber kebaikan kita juga bersumber dari bahasa Arab, itu Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita dan menjadikan hidup kita bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat kita. Amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.